Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa. Selamat datang di kelas Box Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana entry soal di dalam survei Monkey. Kita sekarang sudah masuk dashboardnya survei Monkey untuk yang kedua kalinya. Dan ternyata kita dipertemukan pada quick survey dari survei Monkey untuk bisa melihat profil kita, untuk melengkapi profil kita ya. Oke, tidak perlu cemas, kita langsung aja isikan. Pertanyaan kedua adalah which of these tools do you use at least once a month? Jadi tool apa yang biasa kamu pakai sekali dalam sebulan katanya. Zoom mungkin ya, boleh lah. Nextnya adalah gimana pengalaman surveying kita. Ini saja pemirsa. Berapa banyak survei yang akan kamu kirim? Satu aja lah. Peran kita sebagai apa? Edukator. Saya seorang individual contributor. Oke, thanks. We think you all find these tips helpful. Oke, sekarang kita isikan ya. Kita mulai buat create survey. Create survey itu di yang ini ya. Create survey. Oke, ini merupakan tombol untuk membuat survei yang pertama kali. Di sini ada beberapa pilihan tersedia. Apakah kita mulai membuat entry pertanyaan surveinya dari nol ataukah dari template? Oke, di sini kita sudah masuk jendela dimana kita mulai start from the scratch ya. Jadi kita mulai dari nol. Nah, di sini judulnya sudah saya isi. Ya, kemudian di sini ada question pertama dan pilihannya itu adalah multiple choice. Jadi di sini pilihannya ada banyak ya. Ada beberapa tipe pertanyaan yang bisa kita buat. Nah, ini pun bisa diakses dari sini ya teman-teman ya. Jadi bisa diakses dari sini tapi tidak semua kita bisa gunakan. Karena ada beberapa tipe pertanyaan yang harus dipersyaratkan harus punya akun berbayar gitu. Harus ada akun berbayarnya. Nah, untuk akun-akun yang gratis, free, ini yang tidak menggunakan gembok. Nah, ini memang ada beberapa yang berbayar ditempelkan juga di sini seperti misalkan matrix atau rating scale ya. Terus apalagi file upload pun ada di sini ya. Dan kemudian ranking ada nggak? Ranking pun ada di sini. Jadi akhirnya kalau misal kita gunakan ranking di sini nanti akan ada peringatan bahwa kita menggunakan pertanyaan berbayar ya. Oke, kita cancel saja dan kita mulai dari multiple choice dulu ya. Tapi mungkin untuk pertama kali kita mulai dari nama respondennya. Nah, untuk bisa memasukkannya ini kalau misal kita geser ke sini ini akan ada contoh pertanyaan di sini. Contoh single text box yang kita pilih. Nah, what is your favorite ice cream brand? Jadi anak itu tinggal menuliskannya di sini. Nah, untuk bisa menambahkan pertanyaan kita tinggal add aja di sini. Nah, kita tinggal add dan ini adalah pertanyaan pertamanya. Siapa nama Anda? Oke, ini adalah pertanyaan pertama dan bentuknya adalah single question. Nah, di sini kita lihat ada suggested question. Jadi pertanyaan yang disarankan. Siapa nama kamu? Oke, boleh. Kita coba pilih. Oke, siapa nama kamu? Oke, sip, sudah ada ternyata ya. Dan di sini ada tombol edit juga. Di tombol edit di sini ada option, ada copy ya. Di pilihan option kita bisa menambahkan opsi bahwa pertanyaan ini wajib dijawab. Untuk pertanyaan pertama mungkin wajib dijawab ya. Dan kalau misal tidak dijawab akan muncul suatu komentar atau feedback ya bahwa pertanyaan ini wajib dijawab. Kita pun bisa memodifikasinya. Pertanyaan ini wajib dijawab. Oke.
Kemudian validate answer for a specific format. Nah, jadi ada validasi jawaban, jangan sampai kalau ini pilihannya ada banyak ya. Jangan sampai a specific length, berarti panjang kata-katanya harus maksimal 5000 karakter dan minimal 0. Nah, ada juga validate answer yang lain seperti harus semuanya angka, semuanya bilangan desimal atau tanggal, bulan, tahun ya. Nggak perlu divalidasi. Adjust question layout. Nah, untuk question layout ini lebar text boxnya bisa, ini text box pertanyaan ya. Lebar text boxnya bisa kita setting 50 karakter sampai 100 karakter, itu satu baris gitu ya. Nah, terus ini pun ada question placement, jadi penempatan pertanyaan. Start question on a new row dan lain sebagainya. Ini semua kita bisa setting, kita bisa lihat di preview and test yang nantinya akan ada di sini ya, preview and score. Dan udah gitu ada question spacing juga. Kalau misal sudah, kita simpan. Oke, pertanyaan yang selanjutnya mungkin kita arahkan ke multiple choice ya. Nah, ini contoh dari multiple choice, ini umum sekali ya. Kita tambahkan add. Nah, ini pertanyaan multiple choice. Misalkan contoh pertanyaannya ini ya. Hal apa dari sekolah yang sangat kamu sukai? Dan di sini kita bisa mengedit format dari pertanyaannya, mulai dari bold, tebal, underline, italic. Jadi italic itu miring ya. Kemudian ada melekatkan link yang nanti nyambung ke URL ya. Dan kemudian ada warna teks ya. Ada warna teks juga kita bisa pilih di sini. Dan kemudian ada juga kita bisa menambahkan gambar, video, atau tooltip. Apa ini tooltip? Coba ya, komentar sepertinya. Oh iya, komentar itu nah kayak ini muncul tooltip gitu ya. Dan di sini ada fasilitas undo jika salah ngetik, dan kemudian ada advanced editor yang nanti akan dibawa ke jendela baru. Dan di sini kita juga bisa membuat tabel, sangat lengkap sekali ya. Dan di sini ada superscript dan subscript-nya juga ada di sini. Membuat teks jadi tengah dan lain sebagainya. Oke lah. Oke, cukup. Dan kemudian ini adalah pilihan-pilihan jawabannya. Ini Answer Genius ini adalah apa, template dari jawabannya. Misalkan yes or no ya, tuh udah ada jawabannya. Agree and disagree, atau mungkin yang skala Likert contohnya high quality. Oh, ini pun sama ya. Nah, contohnya ini bulan, misalkan Januari, Februari, oh langsung sampai Desember tertulis ya. Confident, not confident. Nah, ini pun skala Likert juga. Kalau kita ngerasa nggak cocok, kita bisa edit di sini, atau kita bisa edit menggunakan bulk answer. Nah, di bulk answer ini setiap barisnya itu akan menjadi pilihan yang baru. Oke, tadi adalah hal apa yang sangat disukai dari sekolah ya. Misalkan kantin, kamar mandi, ruang kelas, guru, teman. Nah, misal seperti itu ya. Oke, kita simpan dan nanti akan jadi seperti ini ya. Dan kemudian kita juga bisa menjadikan pertanyaan ini sebagai quiz, dimana kita harus menetapkan yang ini benar, ini benar, mana yang benar gitu ya. Dan bobotnya kita bisa tetapkan di sini. Tapi kita tidak akan membuat quiz karena ini adalah survei ya. Dan kita juga bisa menambahkan add other answer kalau misal ada responden yang merasa tidak ada pilihan yang tepat di sini. Akhirnya silakan tulis lainnya ya. Dan kemudian di sini harus silakan tulis
jawaban lainnya. Oke. Nah, di sini ada aturan ukurannya gimana dan validasinya seperti apa, sama kayak sebelumnya ya. Dan kemudian di sini pun kita bisa menambahkan none of the above ya. None of the above itu berarti kalau jawabannya itu tidak ada di antara 5 atau 6 ini. Akhirnya kita bisa menambahkan none of the above ya. Tapi kita tidak mendapatkan ini, lalu kemudian kita save. Nah, selesai. Dan di sini juga mungkin teman-teman perlu tahu bahwa di sini ada option juga sama ya. Jadi jawabannya ini bisa di random. Selain itu sebenarnya di SurveyMonkey ini mirip-mirip dengan Survey Planet ya. Di sini ada logic, dimana kalau misal kita menggunakan logic maka kita bisa mengarahkan pertanyaan berikutnya menuju pertanyaan yang kita tentukan gitu ya. Tapi di sini logic ini saya kira ini hanya untuk yang akun premium ya. Dan kemudian di sini pun ada untuk memindahkan pertanyaan. Kalau misal kita membuat 100 pertanyaan kan repot ya kalau misal harus menggeser-geser. Karena itu kita bisa memindahkan pertanyaan ini ke mana gitu ya. Oke, tidak perlu di move, dan kemudian di sini kita juga bisa mengcopy pertanyaan yang sudah kita buat. Oke, tidak ada yang perlu kita rubah dan kemudian kita save saja. Atau kita bisa juga langsung ke next question ya. Nanti akan nge-save otomatis ini. Langsung nge-save otomatis. Oke, mantap ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya misalkan kita menggunakan checkbox ya, checkbox. Nah, contoh kita menggunakan checkbox nih. Nah, contohnya menggunakan checkbox. Contohnya kayak gini ya, mana checkbox? Nah, ini dia. Rasa apa yang paling kamu sukai? Coklat, vanilla, atau strawberry? Pertama kita tuliskan contoh pertanyaannya dulu ya. Oke, ini dia guru mata pelajaran apa yang kamu sukai, dan memang untuk menambahkan jawabannya paling mudah di sini ya. Oke, ini contoh pertanyaannya untuk labelnya. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaannya dan kita simpan. Oke, modelnya nanti akan seperti ini ya. Date, month, year. Oke. Selain itu, kita pun bisa menambahkan pertanyaan dari bank pertanyaan ya. Dari bank pertanyaan. Nah, bank pertanyaan itu seperti ini. Nih, ada beberapa kategori di sini. Contohnya kita ambil bidang pendidikan ya. Nah, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di bidang pendidikan, walaupun sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaannya berbahasa Inggris ya. Nah, tapi ya nanti bisa tinggal kita edit saja. Ada banyak sekali ya teman-teman ya. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pilih dan mungkin menginspirasi kita untuk membuat pertanyaan survei. Selain itu kita pun bisa memfilternya refine by tag atau template, dan atau kita juga bisa memfilternya berdasarkan tag ya. K12 parent feedback, dan seterusnya. Nah, ini pun sama, ini template atau tagnya ya. Dan ini di sini ada contoh pertanyaan yang bisa diambil. Untuk menambahkannya kita tinggal klik aja di sini. Kita klik di sini, oke. Udah bertambah dan kita masukkan satu pertanyaan. Oke, ini dia. Nah, dari sini kita bisa edit ya. Ini kan berbahasa Inggris ya. Nggak cocok kalau misal dimasukkan diberikan kepada siswa. Nah, di sini kita bisa edit. Ini bentuknya multiple choice. Walaupun kita bisa edit juga ya multiple choice ini, tapi caranya nge-save dulu, di save dulu. Setelah itu nanti kita bisa edit di sini
Ini dia, dan kita bisa memilih apakah drop down atau multiple choice dan lain sebagainya. Oke, kita tambahkan. Nah, ini dia, ini pertanyaannya agak sensitif juga ya. Nah, kemudian untuk mengeditnya lebih baik memang editnya di sini ya. Oke, setelah selesai kita simpan dan selesai ya, dan kita save. Sekarang kita sudah dapat 5 pertanyaan. Yang 5 pertanyaan ini akan kita sebarkan kepada responden ya. Oke, seperti itu terkait video entry pertanyaan-pertanyaan di dalam survei Monkey. Untuk video berikutnya mungkin kita akan membahas tentang bagaimana cara share dan juga persiapan sebelum membagikan instrumen survei yang kita buat kepada responden. Sampai di sini dulu video kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.